Perkenalkan, saya Muhammad Riza Mahendra, NIM 4101418205. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai penerapan integral lipat 2 untuk menghitung luas. Soalnya adalah sebagai berikut. Soal ini diambil dari buku Parsel. Soalnya, hitunglah integral lipat 2 dari x kuadrat ditambah 2YdA antara y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan akar x. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama diketahui persamaan integral lipat 2x kuadrat ditambah 2y dA antara y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan akar x. Yang kedua ditanya adalah luasnya. Yang ketiga, di sini kita menggunakan teknik luas daerah terhadap sumbu y dan sumbu x, di mana nanti hasil terhadap sumbu x itu sama dengan hasil terhadap sumbu y. Yang keempat, menentukan daerah integrasi. Bisa teman-teman dilihat di gambar ini, jika partisinya dari sumbu x, maka selang x-nya adalah dari 0 sampai 1 dan selang y-nya adalah x kuadrat sampai akar x. Jika partisinya terhadap sumbu y, maka selang y-nya adalah 0 sampai 1, selang x-nya adalah akar x sampai selang x-nya adalah akar y sampai y kuadrat. Nah, ini jika S dipartisi terhadap sumbu x, maka daerah integrasinya adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, dan x kuadrat kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan x kuadrat. Jika dipartisi terhadap sumbu y, maka daerah integrasinya memiliki selang 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1, dan akar x kurang dari sama dengan x, akar y kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan y kuadrat. Jadi kita menggunakan dua cara terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y yang memiliki batas-batas yang sudah kita jelaskan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita menggunakan terhadap sumbu x yang terlebih dahulu. Jadi kita akan mendekati dari y-nya, kemudian kita selesaikan x-nya. Oke, integral lipat 2 dari fungsinya tadi adalah x kuadrat ditambah 2y dA, yang mana selang dari y-nya adalah x kuadrat sampai akar x, dan selang x-nya adalah 0 sampai 1. Oke, didapat integral 0 sampai 1, tadi fungsinya adalah x kuadrat ditambah 2y, kita integralkan terhadap sumbu y, sehingga didapat x kuadrat y ditambah y kuadrat yang memiliki batas x kuadrat sampai akar x. Selanjutnya akan kita substitusikan akar x-nya dan x kuadratnya ini ke dalam fungsi. Didapat integral 0 sampai 1 x kuadrat akar x ditambah x dikurangi x pangkat 4 ditambah x pangkat 4 dx. Selanjutnya adalah kita operasionalkan seperti biasa. X kuadrat akar x ditambah x dikurangi 2x pangkat 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita integralkan x kuadrat akar x ditambah x dikurangi 2x pangkat 4 terhadap x, sehingga didapat 2/7. X pangkat 7 per 2 ditambah setengah x kuadrat dikurangi 2/5 x pangkat 5 yang memiliki selang 0 sampai 1. Sehingga didapat, kita substitusikan 1 dan 0-nya, didapat 2/7 ditambah setengah dikurangi 2/5. Kita samakan penyebutnya 70. Sehingga didapat 20 ditambah 35 dikurangi 28/70. Didapat 27/70. Selanjutnya adalah kita terhadap sumbu y, kita dekati sumbu y-nya, sehingga kita menggunakan rumus
kita selesaikan X-nya terlebih dahulu, kemudian kita selesaikan Y-nya. Integral lipat 2 yang memiliki fungsi X kuadrat ditambah 2 YdA sama dengan karena kita menyelesaikan X-nya terlebih dahulu, yang mana selangnya adalah akar X sampai Y kuadrat. Kemudian kita selesaikan Y yang memiliki selang 0 sampai 1. Didapat integral 0 sampai 1, integral akar Y sampai Y kuadrat X kuadrat ditambah 2Y dx dy. Kita integralkan X kuadrat ditambah 2Y-nya terhadap X. Sehingga didapat integral 0 sampai 1 sepertiga X pangkat 3 ditambah 2 XY yang memiliki selang akar Y sampai Y kuadrat dy. Selanjutnya kita substitusikan Y kuadrat dan akar Y-nya ke dalam fungsinya. Didapat integral 0 sampai 1 sepertiga Y kuadrat pangkat 3 ditambah 2 Y kuadrat dikali Y dikurangi sepertiga akar Y pangkat 3 ditambah 2 akar Y dy. Selanjutnya kita operasionalkan sehingga didapat integral 0 sampai 1 ditambah 3Y pangkat 6 dikurangi sepertiga Y pangkat 3 per 2 ditambah 2Y pangkat 3 dikurangi 2Y pangkat 3 per 2 dy. Sehingga kita operasionalkan seperti biasa menjadi integral 0 sampai 1 sepertiga Y pangkat 6 min 1 per 3 dikurangi 2 itu adalah negatif 7 per 3, sehingga 1 per 3 Y pangkat 6 dikurangi 7 per 3 Y pangkat 3 per 2 ditambah 2 Y pangkat 3 dy. Sehingga akan kita integralkan fungsi ini terhadap Y-nya, sehingga didapat 1 per 21 Y pangkat 7 dikurangi 14 per 15 Y pangkat 5 per 2 ditambah setengah Y pangkat 4 yang memiliki selang 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan 1 dan 0-nya ini ke dalam fungsinya atau ke dalam persamaannya. Sehingga didapat adalah 1 per 21 dikurangi 14 per 15 ditambah setengah. Kita samakan penyebutnya 630, didapat 30 dikurangi 588 ditambah 315. Hasilnya adalah negatif 27 per 70. Kenapa? Ya, ini di sini menghasilkan 0 ya, berbeda dengan tadi yang didekati dari sumbu X terhadap sumbu X adalah positif 27 per 70. Nah, sekarang adalah didekati dari terhadap sumbu Y-nya menghasilkan negatif 27 per 70. Nah, di sini artinya sama saja karena dalam penghitungan luas itu tidak ada nilainya yang negatif, sehingga kita harga mutlakin aja negatif 27 per 70-nya menjadi 27 per 70. Sehingga apa? Sehingga kita dapat bahwa terhadap X maupun terhadap Y itu akan menghasilkan nilai yang sama, menghasilkan nilai luas yang sama, yaitu 27 per 70 terhadap fungsi integral lipat 2 X kuadrat ditambah 2Y antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 dan 4 akan menjelaskan salah satu subbab, yaitu tentang penerapan integral lipat 2 pada sistem koordinat kartesius untuk menghitung volume benda. Oke teman-teman, di sini ada sebuah soal, yaitu soalnya find the volume of the solid bounded by the surface Fx, Y sama dengan 4 dikurangi 1 per 9S kuadrat dikurangi 1 per 16Y kuadrat. The plane X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 and the coordinate plane. Maksudnya itu diketahui 4 dikurangi 1 per 9S kuadrat kurang 1 per 16Y kuadrat sama dengan Fx, Y. Nah, ditanyakan itu kita suruh mencari volume
yang dibatasi oleh X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 dan 3 bidang koordinat. Maksudnya itu X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Nah, strategi yang akan kita gunakan itu menggunakan integral berulang. Nah, di sini ada grafik teman-teman, yaitu koordinat X dan Y membentuk elips dari sebuah persamaan tadi yang diketahui, dan koordinat X dengan Y itu berbentuk parabola, Y dengan Z juga sama berbentuk parabola, dan ini bidang tiganya teman-teman. Yang akan kita cari ini yang berbentuk balok, dan lebih gambar bidang tiga jelasnya seperti ini. Nah, untuk gambar kita loncati dulu teman-teman, nanti saya akan perlihatkan dengan jelas. Kita akan menyelesaikan suatu permasalahan yang tadi kita akan menggunakan integral berulang, di mana batasnya itu di R, dan kita mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu, setelah itu terhadap Y. Sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan yang tadi sama, mengintegralkan Y terlebih dahulu, setelah itu X. Kita akan menggunakan cara pertama, yaitu mengintegralkan X terlebih dahulu, yaitu diperoleh Fs, Y sama dengan 4 dikurangi 1 per 9 S kuadrat dikurangi 1 per 16 Y kuadrat. Nah, batas X nya itu 0 sampai 2 dan batas Y nya itu 0 sampai 3, dan diperoleh integralnya terhadap X yaitu 4X dikurangi 1 per 27 X pangkat 3 dikurangi 1 per 16 Y kuadrat X, dan batas-batasnya 0 sampai 2. Kita substitusikan 2 ke X, yaitu diperoleh 4 kali 2 dikurangi 1 per 27 kali 2 pangkat 3 dikurangi 1 per 16 Y kuadrat kali 2 dikurangi, kita substitusikan 0 terhadap X, yaitu 4 kali 0 1 per 27 kali 0 pangkat 3 1 per 16 Y pangkat 2 kali 0. Tentu saja ini nanti hasilnya 0 teman-teman, dan ini kita peroleh 4 kali 2 yaitu 8 dikurangi 1 per 27 dikali 8 yaitu 8 per 27 1 per 16 dikali 2 yaitu 2 per 16. Nah, kita sederhanakan lagi teman-teman, 2 per 16 kita peroleh 1 per 8 bentuk sederhananya, dan 8 ini kita jadikan pecahan dengan penyebut 27, yaitu diperoleh 216 per 27. Nah, kita kurangi 216 kurangi 8 yaitu diperoleh 208 per 27 dikurangi 1 per 8 Y kuadrat. Nah, kita integralkan terhadap Y teman-teman. Nah, diperoleh 208 Y dikurangi 1 per 24 Y pangkat 3. Nah, kita substitusikan 3, yaitu diperoleh 208 kali 3 dikurangi 1 per 24 dikali 3 pangkat 3 dikurangi, kita substitusikan 0 terhadap Y, yaitu diperoleh 208 dikurangi 27 kali 0 dikurangi 1 per 24 kali 0 pangkat 3, yaitu tentu saja ini teman-teman hasilnya 0, dan ini 208 kali 208 per 27 kali 3 itu 208 per 9, dan dikurangi 1 per 24 dikali 3 pangkat 3 3 pangkat 3 itu 27, nanti hasilnya 27 per 24 disederhanakan menjadi 9 per 8 kurangi 0. Nah, kita samakan penyebut menjadi 72 teman-teman, pembilangnya ini menjadi 1664 dan pembilangnya di sini 81, dan kita kurangi, yaitu kita peroleh 1583
per 27 dan kita jadikan desimal, yaitu 21,9 dengan satuan volume. Oke teman-teman, kita lanjut untuk cara kedua, yang dimana kita mengintegralkan terhadap Y terlebih dahulu, setelah itu terhadap X. Nah, kita peroleh fx, y nya ini kita integralkan terhadap Y, yaitu diperoleh 4Y dikurangi 1 per 9S kuadrat Y dikurangi 1 per 48Y pangkat 3. Nah, kita substitusikan seperti tadi teman-teman, yaitu diperoleh hasil 4 kali 3 dikurangi 1 per 9S kuadrat kali 3 dikurangi 1 per 8 kali 3 pangkat 3 dikurangi, kita substitusikan 0 terhadap Y, yaitu 4 kali 0 kurangi 1 per 9S kuadrat kali 0 dikurangi 1 per 48 kali 0 pangkat 3. Nah, tentu saja ini hasilnya 0 teman-teman, dan 4 kali 3 itu 12 dikurangi 1 per 9 dikali 3 itu 1 per 3 X kuadrat dikurangi 1 per 8 dikali 3 pangkat 3 itu 27, hasilnya 27 per 48. Kita sederhanakan lagi menjadi 9 per 16. Nah, 12 ini kita jadikan pecahan, dimana penyebutnya itu 16 agar bisa dikurangi ini teman-teman, dan akan kita peroleh jadi 192 per 16 dikurangi 9 per 16, itu nanti hasilnya itu 183 per 16 dikurangi 1 per 3 X kuadrat. Nah, ini masih bisa disederhanakan teman-teman. Kita integralkan langsung saja terhadap X, yaitu diperoleh 183 per 16X dikurangi 1 per 9X maka 3. Kita substitusikan 2 terhadap X, yaitu diperoleh 183 per 16 dikali 2 dikurangi 1 per 9 dikali 2 pangkat 3 kurangi, kita substitusikan 0 terhadap X, yaitu diperoleh 183 per 16 kali 0 dikurangi 1 per 9 kali 0 pangkat 3. Tentu saja ini hasilnya 0 teman-teman, dan 183 per 16 kali 2 itu hasilnya 183 per 8. 109 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8, jadinya 8 per 9. Kita samakan penyebut teman-teman menjadi 72, yang dimana pembilang ini nanti hasilnya 1647 dan 64. Kita kurangi menjadi 1583 per 72, dan kita jadikan pecahan desimal, yaitu menjadi 21,9 dengan satuan volume. Nah, untuk gambar yang lebih jelasnya itu seperti apa? Seperti ini teman-teman, bentuknya seperti ini, dimana yang koordinat warna merah itu sumbu Y dan sumbu X nya itu berwarna hijau, sumbu Z nya itu warna biru, Oke teman-teman, sampai di sini saja pembahasannya tentang penerapan integral lipat 2 pada sistem koordinat kartesius untuk menghitung volume benda. Jika ada salah kata maupun kekurangan kurang jelas, mohon maaf teman-teman. Selamat pagi, stay safe teman-teman terhadap corona. Oke, dari penyelesaian cara 1 dan cara 2 itu menghasilkan hasil yang sama. Dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut benar, bahwa volume sebuah daerah tersebut yaitu 21,9 dengan satuan volume.